warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum melakukan pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oh, Ahmad. Oke, baik, silahkan. Oke, sebelumnya apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sekarang kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu tentang sujud syukur. Apakah ada yang tahu sujud syukur itu apa? Oh, ini tahu. Betul, ye, tepuk tangan. Baik anak-anak, perhatikan gambar berikut. Jadi sujud syukur itu ialah sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah secara tiba-tiba dan terhindar dari musibah atau bahaya. Sebab-sebab sujud syukur diantaranya adalah karena mendapatkan karunia dari Allah SWT, kemudian mendapat kabar gembira yang tidak terduga-duga, dan selanjutnya terhindar dari musibah atau bahaya. Maka dari itu kita sebagai umat manusia harus bersujud syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Selanjutnya syarat dan rukun sujud syukur, yaitu yang pertama syarat yang meliputi suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat sebagaimana kita sholat pada umumnya. Yang ketiga, menutup aurat. Dan rukun sujud syukur tersebut ialah yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud sambil membaca doa sujud syukur, kemudian duduk setelah sujud dan salam, lalu tertib. Adapun doa sujud syukur yang sahih, yaitu adapun bacaan sujud syukur ialah Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Apakah mengerti semua? Atau ada yang tidak mengerti? Atau ada yang ingin tanyakan? Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang sujud sahwi. Apakah sebelumnya ada yang tahu, ada yang mengenal apa itu sujud sahwi? Oh, Iqbal tahu. Betul, ye, kasih tepuk tangan lagi. Oke, sekarang perhatikan kembali gambar yang ada. Jadi sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan ketika seseorang kekurangan maupun kelebihan dalam jumlah rakaat, serta ragu-ragu dalam rakaatnya tersebut, maka dilakukanlah sujud sahwi. Adapun hukum sujud sahwi ini adalah sunnah. Kemudian adapun sebab-sebab sujud sahwi itu, yang pertama meninggalkan sunnah abad. Apa sih sunnah abad? Yaitu sunnah yang apabila tertinggal maka disunahkannya sujud sahwi. Kemudian yang kedua, ragu-ragu dalam sholatnya atau dalam jumlah rakaat tersebut. Kemudian kekurangan rakaat nih, misalkan kita sudah tahiyat akhir tetapi ingat, oh iya, saya lupa satu rakaat lagi. Nah, jadi setelah tahiyat akhir maka kita sujud sahwi. Nah, selanjutnya tata cara sujud sahwi. Kapan sih sujud sahwi itu dilaksanakan? Nah, ternyata ada dua yang dilaksanakan, yaitu sebelum salam dan sudah salam. Adapun sujud yang dilakukan sebelum salam itu lupa mengerjakan sunnah abad,
dan teringatnya tuh sebelum salam. Kemudian yang kedua, ragu terhadap hitungan jumlah rakaat sholat yang ia telah kerjakan sebelumnya. Dan sujud yang dilakukan setelah salam itu diantaranya yang pertama, terdapat penambahan jumlah rakaat dan penambahan gerakan ketika sholat. Dan terakhir, ragu dalam menentukan rakaat yang telah ia yakinkan. Baik anak-anak sekalian, apakah ada pertanyaan sampai sini? Atau ada yang tidak mengerti di bagian manakah yang masih bingung? Atau sudah jelas semuanya? Oke, baik. Jika sudah jelas semua, maka kita akan ke pembahasan terakhir, yaitu tentang sujud tilawah. Apa sih sujud tilawah itu? Apakah ada yang tahu? Oh, Amhar tahu. Betul, ya, kita kasih aplaus lagi. Oke, sekarang lihat kembali gambar yang ada. Ayo, masih semangat ya, semangat terus. Terakhir, materi terakhir harus semangat. Sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat tertentu dari Al-Quran, yang mana ayat tersebut biasa dikenal dengan ayat sajidah. Hukum sujud tilawah tersebut yaitu sunnah, dan sebab-sebab yang menyebabkan kita disunahkan sujud tilawah yaitu ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat tertentu dari Al-Quran, maka disunahkan kita sujud tilawah. Adapun syarat dan rukun sujud tilawah tersebut yaitu yang pertama syarat, yaitu yang pertama suci dari hadas dan najis, yang kedua menghadap kiblat, dan yang ketiga menutup aurat. Selanjutnya setelah mendengar atau membaca ayat sajadah tersebut. Selanjutnya yaitu rukunnya, yaitu niat melakukan sujud tilawah. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga sujud sekali diawali dengan bacaan takbir. Yang keempat duduk setelah sujud tanpa membaca tasyahud. Selanjutnya berikutnya salam, dan terakhir tertib. Sedangkan tata cara sujud tilawah yaitu yang pertama di dalam sholat, yaitu apabila sholat sendirian, caranya begitu mendengar ayat-ayat Al-Quran, maka kita langsung untuk bersujud sekali tanpa mengangkat kedua tangan. Lalu ketika kita sholat berjamaah, kita ikuti saja imam, yaitu membaca ayat sajadah kemudian lakukan sujud tilawah. Nah, sedangkan sujud tilawah di luar sholat, maka kita melakukannya dengan cara ketika mendengar atau membaca ayat Al-Qur'annya saja, maka kita langsung menghadap kiblat dan niatkan bahwa kita melakukan sujud tilawah. Adapun bacaan sujud tilawah itu sama dengan sujud syukur, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Oke, apakah sudah mengerti semuanya? Atau ada yang ingin ditanyakan tentang sujud syukur, sahwi, dan tilawah? Apakah sudah jelas semuanya? Jika tidak ada pertanyaan dan sudah jelas, maka kita simpulkan bahwa sujud syukur dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat dan kabar gembira, ataupun terhindar dari musibah dan bahaya. Sedangkan sujud sahwi ialah sujud yang dilakukan ketika kita
lupa atau ragu-ragu serta kekurangan atau kelebihan dalam jumlah rakaat sholat. Dan sujud tilawah ialah sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Cukup jelas ya semuanya. Baik, kalau sudah jelas dan mengerti, coba ibu ingin tanya sedikit tentang sujud syukur, tilawah, dan sahwi. Coba Ana, sujud syukur itu apa? Betul, sudah paham. Selanjutnya Putri, sujud tilawah itu apa? Paham, alhamdulillah paham ya. Dan yang terakhir, sujud sahwi. Riko apa? Paham. Alhamdulillah paham semua ya. Baik, jika semuanya sudah jelas dan sudah dimengerti semuanya, kita cukupkan materi ini, dan jangan lupa kerjakan di buku tulis sampai dengan soal uraian. Dan terakhir kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup juga dengan pembacaan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.